Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azami, mahasiswa semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan dalam sebuah video sebagai tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Tahlili Juz 25 sampai 30 yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhri Siddiqi. Di sini saya akan mempresentasikan Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Pertama-tama saya akan membacakan surahnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Di sini munasabah Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Munasabah Quran surat Al-Hujurat terletak pada isi dari Quran surah Al-Hujurat dan surah sebelumnya. Yaitu pada surah sebelumnya dibahas mengenai bagaimana memerangi orang-orang kafir. Dan di sini menceritakan tentang memerangi orang-orang bugot. Dan di sini pula ayat-ayatnya saling berkaitan mengenai adab, akhlak, dan perilaku sahabat pada masa itu. Pada ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, seperti tidak meninggikan suara di hadapan Nabi atau tidak gaduh di hadapan Nabi. Kemudian berlaku lemah lembut, berlaku baik di hadapan Nabi. Di sini diajarkan akhlak, bagaimana sopan cara para sahabat seharusnya berlaku kepada Nabi. Di sini juga sebagai teguran para sahabat untuk tidak meninggikan suara di hadapan Nabi. Kemudian asbabun nuzul surah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari bahwa di sini terdapat sahabat yang berteriak atau memanggil nama Nabi dengan nada yang tinggi. Kemudian di situ terdapat sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya ini berselisih mengenai suara tersebut. Apakah dari sahabat Abu Bakar dan Umar ataukah dari orang yang datang tersebut. Kemudian maka dari situlah Umar dan Abu Bakar berselisih sependapat siapa suara yang ditinggikan itu. Kemudian turunlah surah Al-Hujurat ini ayat 1 sampai 5. Kemudian di dalam kosakatanya bisa dilihat bahwa terdapat beberapa makna yang disampaikan oleh pemateri kelompok ini, yaitu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, yaitu jangan mendahulukan pendapat atau
meninggalkan sesuatu urusan kecuali urusan itu berkaitan dengan atau pendapat itu didahulukan pendapat Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini juga ditekankan bahwa wala tajharu lahu, yaitu melarang janganlah kalian berbincang terlalu keras di hadapan atau sekitar Rasul. Kemudian innal ladzina yagudduna aswatahum, orang-orang yang merendahkan dan menghaluskan nada suara mereka untuk menjaga kesopanan, yaitu ditekankan bahwa suara di hadapan Nabi harus semestinya lemah lembut. Kemudian ada kata min wara'il hujurat, yaitu dari luar, yaitu al-hujurat di sini bermakna sepetak tanah, yang artinya tanah yang dibatasi tembok. Kemudian walau annahum sabaru, yaitu seandainya mereka sabar dan menunggu, yaitu tidak langsung meneriaki Nabi atau menunggu atau mendatangi Nabi dan mengucapkan salam dan menyapa Nabi dengan lemah lembut. Kemudian di sini dalam tafsir ini menggunakan tafsir Jalalain dan tafsir Wajiz. Pada ayat pertama tafsir Jalalain dan tafsir Wajiz ini menekankan kepada seharusnya orang-orang beriman bertakwa dan mengedepankan urusan-urusannya terhadap urusan-urusan Allah, dan pendapat-pendapat didahulukan pendapat-pendapat yang terdapat pada Al-Quran dan pendapat Nabi. Kemudian pada ayat kedua terdapat peringatan kepada kaum muslimin agar tidak suaranya tidak meninggikan suara kepada Nabi, maupun itu menyapa atau berselisih pendapat, itu tidak dianjurkan dan diperingati dalam ayat ini. Kemudian ayat yang ketiga merupakan pujian atau bentuk pengujian bagi orang-orang yang dapat bersabar terhadap perintah Allah, yaitu terhadap perintah Allah yang menyuruh bahwa orang-orang muslim itu untuk melemah lembut dalam berkata kepada Nabi. Maka disinilah Allah memuji orang-orang tersebut dengan orang-orang yang sabar. Kemudian pada ayat kelima di sini, pada ayat keempat di sini juga sebuah peringatan kepada istri-istri Nabi yang terhalang oleh tembok dan memanggil Nabi dengan suara yang keras. Mereka mendapat teguran dalam ayat ini, yaitu dipersamakan atau diserupakan seperti orang-orang Badui yang meneriakan Nabi. Dan di sini tidak diperingatkan dalam ayat ini bahwa tidak boleh seperti itu dalam memanggil Nabi. Kemudian ayat kelima, bahwa perbuatan mereka yang tidak seperti itu atau tidak memanggil-manggil Nabi di walaupun terhalang tembok, itu perbuatan yang harus dihindari, dan jika menghampiri Nabi itu perbuatan yang mulia bagi mereka dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kontekstualisasi ayat ini yaitu bahwa kita sebagai seorang muslim, pribadi muslim, dianjurkan untuk juga berkata lembut kepada guru, kepada orang tua, kepada yang lebih berilmu, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa Islam, kita sangat-sangat dianjurkan berkata sopan, berkata lemah lembut kepada guru-guru kita. Mungkin sekian video presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.